Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Tuan Guru kita, orang tua kita, muassis Pondok Pesantren Darul Hikmah, yang kita harapkan berkah dan ilmu nafi'nya beliau Romo Yai Salahuddin Sofwan. Semoga diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, dan diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga beliau selalu tabah dan sabar dalam mendidik kita semua. Dan semoga juga beliau selalu tabah dalam membangunkan Gus Kodir dan Labib Al-Muayyad dan santri-santri lainnya, termaksud saya sendiri. Aduh. Dan yang sama-sama kita hormati yang sama-sama kita hormati penasehat Pondok Pesantren Darul Hikmah, beliau Al-Ustadz Ghazali SPD. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua Pondok Pesantren Darul Hikmah beserta wakilnya dan pengurus-pengurus yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana kita bisa dapat berkumpul di majelis kita tercinta ini dengan mengucap Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekurang-kurangnya membaca salawat sallu ala Nabi Muhammad. Adapun acara kita pada malam hari ini yaitu muhadarah. Acara yang pertama pembukaan yang akan dibuka oleh saya sendiri dengan diawali membaca suratul Fatihah. Ala hazihi niyya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Acara kedua ialah pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Gus Malik Abdul Kamid. Kepadanya kami persilahkan. Tak kuat nafasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha anzala minas samaa'i maa'a فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها
wa humrun mukhtalifun alwanuha wa gharabi busud wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhshallaha min ibadihil ulama innama yakhshallaha min ibadihil ulama innallaha azizun ghafur innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur sadaqallahul azim. Terima kasih kepada Gus Malik. Terima kasih kepada Gus Malik Abdul Kamid. Acara yang kedua ialah pembacaan sholawat yang akan dipimpin oleh Eris. Kepadanya dipersilahkan. Sahabat Eris. Bidadari bidadam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidadari bidadam, bidadari bidadam. Balik bisa. Bidadari bidadam, bidadari bidadam, bidadari bidadam, bidadam dengan kasih-Mu ya Rabbi berkahi hidup ini dengan cinta-Mu ya Rabbi damaikan mati ini saat salahku melangkah gelap hati penuh dosa beriku jalan berarah temui-Mu di surga terima sembah sujudku terimalah doaku terima sembah sujudku izinkan ku bertaubat Maulana ya Maulana ya Safidana Maulana ya Maulana ya
sami du'ana Maulana Maulana ya Maulana Maulana ya sami du'ana. Ya wes sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Apa tak mau boy? Cek. Terima kasih kepada Eris yang sholawatnya mirip Nisa Sabian tadi. Mari. Dan acara ketiga ialah ceramah agama yang akan ceramah yang pertama yang akan disampaikan oleh Daeng. Kepadanya dipersilahkan. Ya nyuruh kayak gitu. Cek. Sudah paham. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik hidayahnya lah kita semua bisa berkumpul melangkahkan kaki dari kamar sampai ke majelis yang insyaallah banyak barokahnya. Amin. Dengan mengucap alhamdulillah dan tidak lupa-lupanya, tidak bosan-bosannya dan tidak capek-capeknya mulut ini berselawat kepada junjungan kita, kepada kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dengan berdirinya saya di sini, saya di sini tidak akan ceramah, tetapi bercerita sedikit tentang masalah
masa-masa lalu saya di Pondok Pesantren Darul Hikmah ini. Cek. Dulu. Dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Dulu. Cek. Pas. Bismillah. Saya akan bercerita tentang masa lalu, masa dulu lah pokoknya. Masa dulu, pengalaman saya saat di pondok pesantren yang kita cintai ini. Iya. Tapi sebelum saya bercerita, saya lupa saya. Yang pertama-tama yang saya hormati, lupa tadi, Romo Yai pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, yang sama-sama kita hormati, beliau, semoga beliau selalu diberikan umur yang barokah, sehat badan, dan semoga selalu diberi kesabaran untuk membangunkan kita setiap subuh. Dan semoga anak-anak beliau kelak menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama kita hormati kepada semua pengurus dari ketua keamanan, ketua pondok, dinas, ketua kesehatan, ketua kebersihan, ketua yang lainnya lah yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Dan yang sama-sama saya sayangi, adik-adik kelas saya yang di bawah saya, kelas ini. Lanjut lemut asapa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini tidak akan ceramah ya, tapi saya akan bercerita tentang masa-masa saya di pondok ini pokoknya. Iya, 3 kali dah. 4. 3 tahun saya di sini. Ini berapa? Sebelum saya mondok, tujuan pertama saya dari rumah itu adalah menuntut ilmu, ya kan? Semua orang pasti memiliki niatan atau tujuan lah pokoknya di pondok nih. Waktu pertama saya ke pondok ini, saya sebelum kesini. Sebelum saya kesini, saya merasa kayak model apa gitu ya, dibully, enggak lah. Saya merasa saya akan pindah ke planet yang lain lah pokoknya gitu. Planet lain. Soalnya kan mondoknya jauh dari Sumatera ke Jawa. Yang saya pikirkan, wah pasti ini pas di Jawa nanti nih bahasanya beda nih. Bahasanya bahasa Jawa. Tak tahunya sampai di sini, pas di majelis nih, rombongan Kang Rashid itu pas musyawarah pokoknya. Musyawarah kayaknya.
bahasanya tuh bahasa di sana gitu loh. Bahasa Banjar ada juga, bahasa Tungkal, macam-macam. Ndak di Jawa, Pak. Macam-macam ndak di Jawa gitu loh. Ndak tahu. Jondean. Pastilah semua santri atau semua orang yang ingin mondok, tujuan pertamanya tuh adalah menuntut ilmu, dak. Nah, jelas lah, menuntut ilmu ke pondok. Waktu pertama saya masuk pondok, seminggu saya di pondok, baru saya sowan ke Pak Yai. Sowan Pak Yai masuk kelas Jurumiyah. Masuk kelas Jurumiyah. Rombongan saya dulu itu Kang Samsul. Siapa lagi? Mbah Habib. Nah, itu rombongan saya. Tapi waktu saya masuk kelas Jurumiyah, pas hari pertama saya bingung gitu loh. Ditanya apa itu bina gitu kan, apa itu sigot, apa itu wazan, saya nggak tahu gitu loh. Soalnya saya nggak pernah mondok. Pernah mondok cuman pondok Al-Quran, nggak kitab. Baru tuh Dindian. Iya. Jadi pas setahun saya mondok, saya jadi anak kandang. Jadi anak kandang. Ya apa, jaga kambing, carikan makan kambing, ngasih makan kambing. Di situ saya bingung apa ya, tujuan saya ke pondok ini mondok atau apa gitu loh, cari ilmu atau apa gitu loh. Soalnya asal sudah pulang sekolah pasti ya saya di kandang ngarit, kadangan sudah balik sekolah itu baru tuh pas saya ngarit itu rasanya pokoknya enak lah pokoknya. Soalnya sudahlah capek-capek apa belajar pagi-pagi sampai jam 11, baru tuh ke kandang lagi. Ke kandang tuh ya kadangan cuma ngasih makan kambing, kadangan tidak, kadang nyantai-nyantai. Tapi pas makanan kambing itu sudah habis semua, jadi anak kandang tuh bingung nak ngasih makan apa gitu loh. Nak ngasih makan apa, ya terpaksa kami ngarit, cari makan kambing, ngarit 2 karung kadangan. Baru tuh pas saya ngarit itu sekarang terpikir, tujuan saya di pondok ini nuntut ilmu atau main-main gitu loh. Kok saya ngarit, pelan tujuan saya jauh-jauh dari Sumatera itu ke sini mondok, cari ilmu. Itulah pokoknya. Ternyata saya sudah capek, kadang kan berpikir sudah capek di kandang, baru tuh belajar lagi kandang lagi, hafalan, apalagi hafalan. Pas hafalan itu kadang nyetor, kadang tidak, kadang bingung apa yang di store soalnya nggak ada ngapal.
Mungkin hanya inilah yang dapat saya ceritakan, walaupun memang tidak jelas. Saya mohon maaf kalau banyak salah kata, salah ucapan. Soalnya saya nggak ada latihan, jadi saya di depan ini bingung nak nyampaikan apa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad. Terima kasih atas curhatan dari Daeng. Ceramah yang kedua ialah orang dari kota Pak. Orang dari kota Parit Ijab yang jauh-jauh nyebrang lautan pakai sampan dan sampai ke Tungkal dan naik bis dan sampai ke Pondok Darul Hikmah ini. Baiklah, penceramah yang kedua ialah Ustadz Raihan KPI. Kepadanya dipersilakan. Kota Parit Ijab. Parit Ijab. Oh deh. Menggetar dah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, amma ba'du. Rabbi surahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya muliakan dan yang saya hormati Al Mukarram pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, yaitu Kiai Salahuddin Sopwan. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan badan jasmani ataupun rohani. Dan yang saya hormati penasehat Pondok Pesantren Darul Hikmah, yaitu Al Ustadz Ghazali SPD. Dan yang saya hormati Ketua Pondok Pesantren Darul Hikmah, yaitu Al Ustadz Subki Al Mashadi. Dan yang saya hormati seluruh pengurus Pondok Pesantren Darul Hikmah. Mudah-mudahan beliau semua diberikan ketabahan hatinya dalam mengurus kita semua. Syukur alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya, juga kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang penuh barakah ini dalam rangka acara rutinan kita, yaitu bermuhadarah. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang menerang, yakni adinul Islam.
Teman-teman santri dalam seperjuangan menuntut ilmu di dalam agama Islam, seseorang yang memeluk agama Islam itu namanya muslim. Seseorang begitu menyandang predikat sebagai muslim, maka ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang muslim itu, yaitu sholat 5 waktu. Pertanyaannya adalah, mengapa sholat 5 waktu itu diwajibkan kepada seorang muslim? Apa manfaatnya? Mengapa diwajibkan? Karena sabda Rasulullah SAW, awwalu ma yuhasabu bihin nas yaumal qiyamati shalah. Pertama kali amal dan aktivitas manusia yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab adalah salat. Fa idza fasadat sairul a'malihi, maka apabila salatnya jelek, maka seluruh amalnya juga dianggap jelek. Salat menjadi barometer manusia untuk mengetahui baik atau buruknya manusia itu bisa dilihat dari aktivitas salatnya. Karena salat bisa menjadi barometer manusia itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Maka biarpun rupamu jelek, kulitmu hitam, hidungmu pesek, maka yang jelek dan yang pesek itu lebih baik daripada yang gagah tapi sholatnya banyak tertinggal. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang manusia itu dari pastur, tetapi Allah memandang dari sholatnya yang teratur. Kemudian yang lebih baik lagi, sudahlah orangnya gagah perkasa dan cantik jelita, tapi sholatnya selalu tertata. Wanita seperti itulah dambaan kita bersama. Amin Allahumma. Mungkin hanya itu dapat yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih atas siraman rohaninya. Acara yang selanjutnya ialah khutbah. Bilal yang akan disampaikan oleh Gus Aufa dan khotib oleh Maulana Hakim. Kepadanya dipersilahkan. Padahal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansid wal imamu yaktubu faqul lagot ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah ansitu wasma'u wa ati'u lakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Doa kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma al-qawil Islam. Allahumma qawil Islam minal muslimi wal muslimat wal mu'mini wal mu'minat wa masyarihum ala min kabil khair wa yasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Alhamdulillah, alhamdulillahil mubdiil mu'id, al-fa'alu lima yurid, al-hadi ila manhajil rasyid, al-mubayyini bi ilmi tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah al-ahad al-wahid. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah da'i ila tariqil munjid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'it tabi'ina ila yaumil wa'id. Faya yuhannas ittaqullah bimtisali awamirillah wajdina bi nawahihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Nyetel cok. Sebab dengan bertakwa kepada Allah kita bisa menjauhkan diri dari segala bentuk penindasan, pemaksaan, dan kezaliman. Juga dengan bertakwa kita akan bisa menghargai kehormatan dan hal-hal orang lain sesuai dengan hukum Allah. Ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah, seringkali kita mendengar kata-kata merdeka atau kemerdekaan. Namun apakah itu artinya? Apakah gerangan maksudnya? Kemerdekaan merupakan karunia ilahi yang dianugerahkan kepada hambanya agar dipergunakan dengan sebaik-baiknya sehingga mendatangkan kebahagiaan terhadap dirinya dan orang lain. Kemerdekaan menurut terminologinya berarti kebebasan. Bebas menentukan nasib sendiri, bebas meraih cita-cita, bebas mengelola ekonomi, bebas berbicara, bebas berorganisasi dan berpolitik. Meskipun kemerdekaan itu berarti kebebasan, tetapi bukan kebebasan tanpa batas dan tanpa aturan. Bahkan bila batasan-batasan kebebasan ini diterjang dan dilampaui, maka manusia akan jatuh dalam pola hidup carut-marut tanpa batasan yang jelas. Ahli Jum'ah yang dimuliakan Allah, bila ada orang yang menjajah kepada hal-hal yang dapat menghidupkan martabat bangsanya dan masyarakat dan menjadikan terhormat, maka dialah orang yang membebaskan bangsanya menuju ke arah kemerdekaan. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang merdeka dalam arti sebenarnya, sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bihi ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim wa qur rabbil fil wa arham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahil barri raufil jawad allazi jallat ni'amahu anil ihsa bil adad almani bil lutfi wal irsyad al hadi ila sabilir rasyad. Asyhadu an la ilaha illallahul wahidul ghaffar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mukhtar wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa maulana Muhammad al munawwar wa ala alihi wa ashabihi adhar wasallama tasliman katsiran kama amar. Faya yuhannas ittaqullah fima amara wantahu amanahakum anhu wa hadara la'allakum tuflihuna yaumal mahsyar. Allahumma rda an jami'i sahabati wal qarabati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, khususan li sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum ajmain, amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ja'al fi qulubihimul iman wal hikmah wa auzi'uhum ayyufu ala ahdikal ladzi ahadta ilaihim
waj'alna minhum wa'tina bidaulatil Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Aufa dan Maulana Hakim. Acara selanjutnya ialah sambutan dalam kesempatan ini yang akan disampaikan oleh Ketua Muhadarah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'da. Yang sama-sama kita muliakan Romo Yai Solehuddin Sofwan. Semoga beliau diberikan yang terbaik dari apa-apa yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang saya hormati para penasehat Kang Ghazali dan Kang Lutfi, yang saya hormati lagi Ketua Pondok Kang Subki, dan ketua-ketua lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Pertama yang ingin saya sampaikan masalah adab kita ketika berada di masjid. Pada beberapa hari yang lalu itu saya dan Kang Inyong menemukan putingan rokok di dalam masjid. Itu tidak sekali dua kali. Pertama saya temukan dengan Kang Inyong, yang kedua saya temukan sendiri. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa kurangnya ilmu pengetahuan atau kurangnya pengamalan dari kita. Karena kita sama-sama tahu hukumnya mengotori masjid di dalam kitab Sulam At-Taufiq dijelaskan bahwa haram. Salah satu dari maksiat badan yaitu adalah tanjisul masjidi, ya kan, Kang Zuri? Wat ta'zirihi, menajiskan atau mengotorinya, walau bizohirin, sekalipun dengan perkara yang suci. Rambutmu rontok mengotori masjid, dosa tuh maksiat badan. Ya, Kang Acok ketawa liurnya berhamburan di masjid, dosa Kang Acok, dosa. Kang Acot ngebacok di masjid perkara dunia, dosa hukumnya, haram. Pak Yai pernah menerangkan, jikalau seseorang melakukan perkara-perkara dunia di dalam masjid, orientasinya dunia, berbicara masalah dunia, atau mencari sesuatu yang bersifat dunia di dalam masjid, itu ibadahnya tidak akan diterima selama 40 tahun. Kamu bayangkan umur kita rata-rata, umatnya Nabi Muhammad itu sekitar 60 lebih. Syukur-syukur ada yang sampai 100. Nah, bagaimana jika 40 tahun dari umurmu ibadahmu tidak diterima sementara dosa-dosamu selalu dicatat oleh malaikat? Begitu kamu berani mengharapkan surga Allah Subhanahu wa taala. Pantaskah kita?
Ditemukannya puting rokok itu menandakan bahwa adab kita ketika merokok itu tidak ada sama sekali. Saya pernah diajarkan sama guru saya, merokok kita tahu, kita ambil hukum yang makruh, bukan haram. Tapi kalau merokok di dalam masjid itu hukumnya haram. Haram, hukumnya haram. Guru saya pernah mengajarkan, karena rokok itu makruh, maka dianjurkan merokok pakai tangan kiri. Jangan pakai tangan kanan. Oke? Itu tapi bukan berarti saya menganjurkan rokok, tidak. Malah saya sekarang berinisiatif untuk melakukan larangan merokok di masjid atau bahkan di serambi-serambi masjid. Kenapa? Karena kemarin saya belajar apa Kang Fikri? Faraidul Bahiyah. Di situ dijelaskan bahwa serambi masjid itu hukumnya sama seperti masjid. Artinya ketika kita merokok di dalam masjid itu haram, berarti merokok di serambi masjid hukumnya haram. Yang mana yang namanya serambi masjid? Itu yang di sekitar masjid. Kang Koder merokok di kelas MRT hukumnya haram. Kamu yang bilang, bukan saya. Ya kan? Kamu sendiri yang bilang itu haram. Oke, mungkin kita ringankan. Ada ikhtilaf ulama memang yang mengatakan bahwa serambi masjid itu tidak dihukumi seperti masjid. Tapi ketika kamu mengotori hal tersebut dan membuat Pak Yai marah, maka itu juga hukumnya haram. Saya cerita sedikit ya. Pernah suatu ketika saya pribadi mengalami ini. Ingin ke masjid, tujuan saya tuh bagus. Saya ingin menghafal, tapi saya sambil membawa kopi. Ketika saya berjalan ingin ke masjid, itu ketemu Pak Yai. Pak Yai marah, bukan main marahnya Pak Yai. Kalau bukan saya, Kang Haji misalnya dimarahi, mungkin bisa terkencing-kencing. Mungkin. Marah Pak Yai. Kata Pak Yai, jangan mengotori masjid. Kenapa? Karena Pak Yai mengamalkan ilmu beliau yang ada di dalam kitab Sulamut Taufik. Nah, sekarang kita sebagai santri yang harus ikut kepada tindak lampah gurunya, hendaklah seperti Pak Yai, jangan mengotori masjid, apalagi merokok di dalam masjid. Dan satu fenomena lagi, ini sebenarnya rokok itu diperbolehkan setelah santri tersebut berusia di atas 15 tahun. Di atas 15 tahun berarti jika kalau ada santri yang merokok ketika usianya masih 15 tahun, secara tidak langsung atau secara langsung dia sudah melanggar peraturan. Karena bunyi peraturan itu di atas 15 tahun, bukan 15 tahun. Insya Allah begitu. Ya. Apalagi yang di bawah 15 tahun. Jangan sekali-kali kamu merokok. Karena itu sangat membuat Pak Yai marah, ya. Saya cerita lagi, pernah suatu ketika Dafa dia tidak merokok, cuman teman-temannya merokok, kemudian dia bergabung ke teman-temannya sehingga dia dikira merokok. Karena Dafa itu diserahkan kepada saya, Pak Yai marahnya kepada saya. Kalau Dafa sampai ketahuan merokok, kamu Rosidin, saya kampleng. Tahu kampleng? Saya tampar. Nah. Segitu marahnya Pak Yai ketika ada anak kecil yang merokok. Kenapa? Karena anak itu masih bersih dari nikotin. Bukan seperti kamu semua yang mukanya seperti nikotin, tidak. Kita tahu itu tuh berbahaya, tapi bagi mereka yang sudah terlanjur, maka hukum makruh bisa berubah menjadi wajib, ya kan? Tapi bagi yang belum, bagi yang sobi-sobi, maka kita ambil hukumnya adalah haram. Berarti ketika sobi haram hukumnya. Ya, Ardi. Ya. Azam, Hilmi, jangan diulangi lagi Hilmi ya. Nah itu. Terus yang kedua, pesan dari
Kang Tami, di dalam kitab Sulamut Taufik itu dijelaskan sebagian dari maksiat mata adalah melihat aurat. Melihat aurat. Selanjutnya dijelaskan yahrumu kasfu syai'in mimma baina surrah war rukbah bihadratihi mutli'in alal aurati walau ma'ajinsin, ya kan? Haram membuka sesuatu di antara pusat dan lutut besertaan hadirnya orang yang melihat, ada orang yang melihat, sekalipun itu sesama jenis. Itu hukumnya haram. Jadi ketika main bola pakai celana pendek itu hukumnya main bolanya mubah tapi membuka auratnya hukumnya haram. Dan salah satu dari maksiat mata itu adalah melihat aurat tersebut. Misalnya Kang Agim ya, Kang Agim yang hafalannya itu sudah banyak ya kan. Kemudian melihat Kang Novel yang pakai celana pendek ketika main bola. Kang Agim ini kan dia walaupun tak suka main bola tapi dia penggemar bola, selalu nonton bola. Dia lihat Kang Novel yang main bola pakai celana pendek, kemudian lututnya terlihat, pupunya terlihat, maka itu akan berpengaruh kepada hafalannya Kang Agim. Yang mungkin asalnya hafalnya 5 bait, berkurang 1 bait menjadi 4 bait ya. Kang Nopal berpengaruh ke hafalannya bagi Kang Nopal? Tidak. Kenapa? Karena Kang Nopal tidak punya hafalan. Apa yang mau hilang kalau tak ada yang dihafal? Ya, jadi itu dua poin yang harus kalian tekankan. Merokok jangan lagi di masjid atau di serambi masjid. Kalau memang tak bisa ditahan, saya tak musyawarah kalau tak merokok di serambi masjid. Merokok tapi pakai asbak. Kalau ketahuan tidak pakai asbak, jangan. Killernya nanti. Jadi usahakan pakai asbak, bukan aja di masjid, di majelis. Ya, di majelis merokok pakai, di kamar merokok pakai. Kenapa kok gitu? An-nazafatu minal. Nah, ya pandailah semua, pandai. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengamalkan ilmu yang sudah kita ketahui ya? Langsung ke petugas minggu yang akan datang. Yang bertugas sebagai MC Kang Labib Jurmiyah. Kang Labib Jurmiyah dengan segala kelembutannya kami mohon menjadi MC minggu depan. Terus korek kami minta kepada Kang Rizal, adiknya Rezan. Ada? Solawat kami minta kepada Kang Dafa. Aji, adiknya nanti dikasih tahu Ji. Ceramah pertama kita minta kepada Kang Toyib. Kata Kang Toyib. Ceramah kedua kami minta kepada Kang Labib lagi. Nah, tadi kan Labib Jurmiyah, ini Labib lagi. Mana orang ini? Mana Kang Labib lagi? Ya, Kang Labib lagi. Ya. Bilal kita minta kepada Kang Hilmi. Khotib kita minta kepada Mbah Badok. Doa kita minta kepada Ustadz Khaidir. Ini untuk petugas minggu yang akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti itu bisa kita lakukan bersama-sama. Bukan hanya kalian, saya juga merasa kesusahan. Tapi dengan sekuat tenaga saya akan berusaha melakukan itu. Karena hal itu dianjurkan oleh syariat dan menyenangkan hati Pak Yai. Dan sebaiknya sebagai seorang murid saya menyenangkan hati guru saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Muhadharah. Acara selanjutnya ialah doa. Sebelum doa,
doa yang dipimpin oleh Ustadz Subki Mas Hadi. Sebelum doa saya mohon undur diri, kalau ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jamil ahwali wa afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syaitan wa rafa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayat min jamil khairat fil hayati wa banan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah alaina futul arifin wa fahman nabiyyin wa hifdzal musrin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad sallallahu di sini. Nah. Rabbuna ala nuril mubin. Assalamualaikum. Mustafa Sayyidina. Oke guys. Serat. Lagi di situ. Serat. Kamu MC ya. Ding.